Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mungkin bisa langsung dimulai nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap wajah ya, walaupun melalui online dalam rangka kajian online teks kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Baik, seperti halnya sebelumnya pemateri kita yaitu Ustadz Kusroni. Beliau yang akan membacakan teks dan juga menjelaskannya nanti, dan mungkin ini salah satu kajian yang sangat menarik seperti itu dari beberapa kajian yang kita adakan sebelumnya karena langsung pada teksnya. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami langsung kasih pada Ustadz Kusroni, baik waktu dan tempat kami persilakan. Dan juga nanti sekaligus di Al-Fatihah dulu. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya pada sekitar ya. Suara saya masuk ya? Suaranya masuk? Iya, Ustadz. Masuk, jelas Ustadz. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada host kita pada pagi hari ini, Ustadz Lukman Hakim. Ya. Sebelum kita mulai, alangkah afdolnya kita buka dengan kitab, mudah-mudahan membawa berkahan kepada kita semua, berkah bulan Ramadan, ngaji kita yang walaupun hanya satu kali ini, walaupun sedikit, bisa membawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke berapa? Masih di bab awal, yaitu bab fi atrofin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalati. Bab tentang beberapa informasi, beberapa data ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang sibuk atau berkecimpung, ya, hamalah itu maksudnya orang yang hafal Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, cinta, yang mananya luas. Hanya orang yang senang, ya kan, membawa, ya. Senang mengkaji makna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari qala al-musannif wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Oh ya, sedikit tambahan informasi ya. Kemarin mungkin belum saya sampaikan, Imam An-Nawawi itu
salah satu ulama salaf yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Tapi walaupun demikian, beliau dijuluki memiliki kunyah Abu Zakaria. Kemarin di pertemuan pertama saya sempat menyebut Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, berarti dia punya anak Zakaria, kan? Jadi walaupun beliau tidak berkeluarga dan tidak punya anak, sama murid-murid beliau dijuluki dengan kunyah Abu Zakaria. Ini kenapa? Orang Arab dulu, ya, orang di zaman itu, kalau ada orang mulia, ada orang lama lah, kok dia walaupun tidak punya, mestinya kalau julukannya Abu Zakaria itu kan dia punya anak namanya Zakaria. Okay. Nah, namanya Imam Nawawi itu Yahya, jadi julukannya adalah Abu Zakaria. Karena kita tahu antara Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya itu ada hubungan keluarga. Jadi itu menurut sebagian kenapa tafaulan dengan ayat antara Nabi Nawawi saking dan ngajar dia sampai akhir hayat tidak sempat menikah. Bukan berarti beliau anti sunnah menikah, ya, anti sunnah Rasul menikah, tapi karena kayaknya sinyalnya agak lemot di situ, Ustaz. Ali radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul qur'ana masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Katakan, orang mukmin yang gemar membaca Al-Qur'an, katakan, masalul utrujjah, ibarat atau bisa dikatakan diumpamakan seperti utrujjah, rihuha tayyibun ta'muha tayyibun. Rihuha, baunya, tayyibun, wangi, harum, wa ta'muha tayyibun, rasanya juga enak, sedap. Betul, kalau jeruk itu harum, ya kan, rasanya juga enak. Yang membaca Al-Quran, katakan sendiri, itu kalau diibaratkan buah kerja, buah jeruk, baunya, ya, kita tahu buah jeruk itu baunya sedap, ta'muha, rasanya juga enak. Itu orang mukmin yang gemar membaca. Wa masal tidak ada baunya, kurang sedap baunya, wangi. Tapi meskipun itu waktu muhaful,
rasanya tetap manis. Kita tinggal pilih, jadi kita ingin jadi buah jeruk yang bau dan rasanya enak, atau ingin jadi buah kurma yang hanya rasanya saja tapi baunya kurang sedap. Kalau ingin jadi, ya perbanyak membaca Al-Quran. Kalau ingin jadi buah kurma yang hanya rasanya saja yang manis, ya, bau yang sedap, yang harum, ya kita kurang gemar membaca Al-Quran. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'ana masalur raihanah. Orang munafik yang membaca Al-Quran ini seperti raihanah, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Buah raihanah atau tanaman raihanah itu baunya memang sedap, tapi rasanya pahit. Sesuai dengan ciri munafiknya. Munafik itu kan hanya mementingkan tampilan luar, hanya mementingkan eksterior. Interiornya buruk. Siapa munafik ini? Ya kita tidak tahu. Jangan-jangan kita orang munafik itu ciri-ciri lahir dan batinnya tidak sama. Antara yang tampak, yang diucapkan aksesorisnya wah, tapi atau eksternalnya itu bagus, tapi internalnya wah. Ini perumpamaan yang ketiga ini kok bagi saya ini tamparan keras bagi kita sebenarnya. Baca Al-Quran itu kelasnya itu kelas tadi, ada kelas jeruk, ada kelas kurma, ya kan? Ada kelas yang tiga ini, kelas raihanah, yang hanya baunya saja yang kurang. Tapi kalau dirasakan itu pahit. Ini luar biasa. Kritik untuk Islam, terutama di bulan puasa. Kadang itu kita bacanya hanya ketika dilihat orang saja. Foto ya kan. Kan baunya itu semerbak, viral. Riwayat Thayyibun itu kalau dimaknai pakai bahasa media sosial itu ya viral. Kalau dia subscribe-nya itu yang share banyak. Nah, jangan kita ini yang kelas ini, kelas nomor 3, kelas raihanah. Raihanah ini kalau tadi saya coba mencari di kamus, ada yang memaknai rohani itu daun kemangi ya. Daun kemangi itu kan baunya semerbak. Tapi kalau dimakan kemanginya saja itu kan nggak enak. Nah ini ya mari kita refleksi ya. Ini kan konteksnya konteks membaca Al-Quran. Jangan kita yang kelas 3 heboh luarnya ya. Baca pakai toa 12 malam, kalau nggak pakai toa baca. Kalau hebohnya itu Thayyibunnya itu ketika bulan Ramadan saja. Di situ 1 tahun libur. Ini kan pernah dikritik oleh Romi Asrori di salah satu pengaji. Nek poso dek semangatin. Ngaji nang toa gua antar tuh sampai jam 12 malam, tangganya tidur.
Ini barangkali adalah ya semacam kritik untuk kita. Jangan sampai walaupun sama-sama yaqra'ul Quran, katakan Nabi, sama-sama Quran, tapi kelasnya kelas beda. Ya kan? Walaupun waktunya murun, baunya wangi di luar, dan tapi rasanya pahit di dalam. Apakah ini jelek? Ya tidak jelek-jelek. Ada kelas yang paling bawah. Kita lanjutkan hadisnya. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Sudah munafik, baca Quran sisa. Itu katakan Nabi bagaimana? Karena hamdolah, seperti buah pohon hamdolah. Laisa laha rihun wa ta'uha murrun. Sudah tidak ada baunya, rasanya juga pahit. Jadi walaupun itu katakanlah tidak baik, tapi ada yang lebih di bawah lagi. Dia lebih mending yang atas tadi ya, masih mau baca Quran. Jadi masih ada bau-bauannya. Hanya kalau diicipi rasanya pahit. Jangan sampai kita yang paling bawah. Kelas munafik yang paling bawah ada Quran. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan satu pelajaran yang bisa diambil oleh kita dari hadis ini di sini memberikan deskripsi dan Mungkin nggak ada sinyal di situ nih Ustaz. Soalnya putus-putus. Putus-putus Ustaz. Nggih.
Halo, Iya, Ustaz. sudah nyambung lagi. Alhamdulillah. Oke. Sudah Ya, nyambung, Ustaz. ini. Oke, sampai mana tadi? Tadi putus-putus. Oke, saya ulangi ya, hadis kedua ya. Iya, Ustaz. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Hadis riwayat sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi bersabda, Inna ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Wah, rawahu Muslim. Makna letterleknya, makna tekstual. Mengiyakan bihadzal kitabi dengan Al-Quran ini aman beberapa golongan. Wa yada'u, dan Allah melemahkan, menghinakan, menghancurkan bihi dengan Al-Quran beberapa golongan orang yang lain. Apa maksudnya? Kita rujuk ke syarhul hadis. Dalam beberapa hadis dikatakan yang dimaksud dengan Allah memuliakan beberapa golongan dengan Al-Quran, juga merendahkan golongan yang lain. Ini dilihat dari aspek niat. Jadi banyak orang yang derajatnya diangkat oleh Allah berkah dia kecimpluk, sibuk mengkaji Al-Quran. Tapi tidak sedikit juga orang yang justru karena dia salah berniat, justru direndahkan oleh Allah. Kalau bahasa modernnya mungkin politisasi ayat. Ya, memanfaatkan Al-Quran untuk kepentingan yang bersifat pragmatis, untuk kepentingan yang bersifat politis. Hadis ini kalau saya pahami merupakan warning dari Kanjeng Nabi, lampu kuning, ya, artinya hati-hati kamu dengan apa. Jangan sampai Quran itu justru membuat kamu menjadi orang yang sengsara. Jangan sampai memanfaatkan, kalau dalam bahasa Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan sampai salah niat kalau kamu sudah terjun dalam dunia yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan agama. Jangan mempolitisasi agama, jangan mengkomodifikasi agama, mencari hal-hal yang bersifat sementara dunia dengan ini pentingnya niat. Jadi Imam An-Nawawi mengarang kitab adab-adab bagi para orang yang sibuk dengan Al-Quran itu salah satunya memperingatkan ini, karena Quran itu di samping bisa membuat orang jadi lebih mulia, juga bisa menyebabkan orang terkena laknat. Nauzubillah, gimana untuk? Jadi harus pintar-pintar kita
mengelola niat, ya, mengelola tujuan kita dalam mengkaji dan mengaji Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang salah niat, juga justru karena salah niat itu kita tidak menjadi orang yang lebih baik, tapi justru menjadi orang yang kita. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, sahabat Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan Nabi bersabda, kata Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Kanjeng Nabi, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat syafi'an, akan menjadi penolong, akan menjadi syafi', ya, akan menjadi penolong bagi li ashabi, kepada temannya Al-Quran. Di sini bisa kita maknai, ya, orang yang cinta dengan Al-Quran, hafal dengan Al-Quran, mengkaji dan mengaji dan mengkaji Al-Quran. Ini merupakan motivasi dari Kanjeng Nabi kepada kita semua agar kita termotivasi untuk belajar Al-Quran. Karena besok di hari kiamat Al-Quran akan membantu kita, akan membantu orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Besok di hari kiamat akan diberi syafaat, dipertolong. Amin Allahumma. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, Kanjeng Nabi qala bersabda, la hasada illa fisnataini. Kata Kanjeng Nabi, tidak layak dihasadi, tidak layak untuk diirini. Apa bahasa Indonesianya? Tidak ada orang yang layak untuk kita cemburu. Tidak ada kecemburuan atau tidak ada keirinan, kecuali dalam konteks dua orang. Artinya ada dua orang yang layak untuk kita iri kepada dia. Selain kedua orang, Nabi tidak menganjurkan untuk ini, tidak menganjurkan kita untuk ingin. Jadi ada dua orang yang pantas untuk saya harus iri nih kepada dia. Ada dua orang yang harus kita hasut, padahal hasut itu sebenarnya tidak boleh. Artinya dua orang ini adalah orang yang istimewa. Siapa itu? Kata Kanjeng Nabi, dua orang yang layak kita kepingin nih. Satu, kata Kanjeng Nabi, rajulin atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, kata Kanjeng Nabi, adalah laki-laki saja. Ini kalau dalam balaghah nama sabilit taglib, bukan berarti hanya untuk saja, tapi juga berlaku untuk perempuan. Nah, menggunakan sigot rojul ini hanya litaglib saja. Jadi teman-teman yang berjenis kelamin dengan raka, ini adalah hadis misoginis, ya, hadis yang bias gender. Ini kan kok bias gender sih, ini hanya laki, enggak. Jadi rojulun itu hanya taglib saja. Artinya perempuan juga bisa gitu. Satu ada, makanya saya terjemahkan seseorang, ya, bukan seorang laki-laki, karena nanti jadinya pertama adalah seseorang yang layak kita iri.
atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang oleh Allah diberi kesempatan untuk diberi kesempatan, diberi kehebatan, diberi anugerah untuk bisa sibuk dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Itu rasulun atahullah, seseorang. Jaringannya putus lagi, Ustaz. Sudah lancar? Sudah Ustaz, lancar. Ya? Sudah lancar. Jadi seseorang oleh Allah diberi anugerah bisa gemar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya, dan wahwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia senantiasa memanfaatkan waktunya baik siang hari maupun malam hari untuk sibuk dengan Al-Quran. Baik membaca, hafalkan, buat makalah tentang Al-Quran siang. Mahasiswa tafsir misalnya, dia sibuk menulis penelitian tentang Al-Quran, atau dia ngajar guru TPQ, ya kan, ngajar anak-anak tiap malam sampai siang. Itu orang seperti itu yang harus kita pilih. Artinya kita harus termotivasi untuk bisa menjadi orang. Yang kedua, katakan dengan Nabi, warajulin atau malan, orang kaya. Orang kaya, orang yang diberi harta oleh Allah, bahwa Allah itu menginfakkan harta yang diberikan itu baik di waktu siang maupun jadi dua orang ini utama kaya. Cuman yang satu kaya ilmu, yang kedua kaya harta. Orang yang model seperti ini adalah role model, orang yang menjadi uswah. Kalau Anda tidak bisa dalam harta, adalah dalam hal yang luar biasa kalau Anda bisa dua-duanya. Ustaz Lukman bisnis itu gemar teman-teman kelasnya uang gratis SPP semua. Di samping itu dia juga ahli Al-Quran, ya kan, mahasiswa tafsir, wah luar biasa. Ini dua sifat yang berkumpul dalam satu orang. Ya kalau tidak bisa dua-duanya ya paling tidak salah satu lah. Kalau kita bukan dari golongan orang-orang yang kaya harta, yang gemar berinfak malam dan siang, ya kita harus menjadi orang yang golongan yang pertama, kaya ilmu. Pertama harus berkaitan dengan apa. Dan kita senantiasa menyibukkan diri kita siang dan malam, ya, berjuang melalui jalur agama. Jadi perjuangan jihad di zaman modern itu bukan perang, bukan bom mati syahid, bukan bom diri, bukan. Jihad yang sebenarnya di zaman modern itu adalah jihad melawan kemiskinan, jihad melawan ketidakadilan, jihad melawan kebodohan. Jadi rajulun atau wahul Quran itu bagi saya maknanya adalah jihad kebodohan, memerangi kebodohan. Karena Al-Quran adalah simbol ilmu pengetahuan. Jadi hadis ini bisa dimaknai secara luas ya. Jadi katakan dua orang yang menjadi role model ini adalah orang yang memiliki kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan, dalam arti Al-Quran, atau dia berkontribusi dalam hal sosial, harta. Jadi kalau rajulun yang pertama itu soleh secara spiritual, kalau rajulun yang kedua ini
soleh secara sosial. Ya. Jadi bukan hanya kaya saja loh ya, tapi di situ bunyinya yunfikuhu, kaya tapi gemar berinfak. Ini kan komprehensif, mencakup banyak hal, mencakup kesalehan spiritual, juga mencakup kesalehan sosial. Jadi ladang hadis ini kalau saya maknai lagi memberikan paradigma dakwah di era modern. Jihad di era modern itu satu, jihad di bidang ilmu, jihad dalam aspek Qur'ani, dalam aspek Qur'ani, jihad Qur'ani dan jihad amwali. Jihad Qur'an adalah jihad ilmu pengetahuan, memerangi kebodohan. Jihad yang kedua adalah jihad memerangi kemiskinan. Kenapa kok memerangi kemiskinan? Karena tadi itu infak, punya harta, ya, tapi dia gemar bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini semakin dianjurkan kita membantu kesulitan-kesulitan saudara-saudara. Dua orang ini ya katakan Nabi, dua model orang ini role model, uswah hasanah. Syukur-syukur kita bisa jadi dua-duanya atau salah satu. Yo alim, yo kaya, yo santri, yo pengusaha. Yes. Kadang santri itu selalu nyakit ya. Yang bagus itu ya santri ya entrepreneur. Makanya ada istilah santripreneur. Santri yang entrepreneur. Kuliah. Kalau kira-kira yang lebih didahulukan yang mana, Ustaz? Mungkin dari kedua. Ya, yang mana yang ada di kita? Yang mana yang potensi yang ada di kita yang mana? Apa yang rojulun atau huwahul Quran atau yang rojulun atau huwahul malan? Jadi sifat jawabannya bukan A atau B, bukan yang ini atau yang itu, tapi mana yang paling potensi, yang paling potensi saat ini gitu loh. Ya kalau binisbah ilat solid santri, masa ada santri yang kaya kan? Yang kaya kan. Ya. Kalau Anda dalam konteks ini ya yang bisa didermakan ya kumubi anak al-lail wa anak an-nahar. Yang bisa dimaksimalkan adalah yang pertama, karena kamu belum punya uang, kecuali Anda sudah bisa menjadi pengusaha yang kaya ya. Jadi ini ladang dakwah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Luar biasa, Islam itu bukan hanya memperhatikan masalah-masalah keagamaan, tapi di saat yang sama bahwa jihad sosial itu sangat penting gitu. Dan jihad sosial itu menurut hadis ini disejajarkan dengan jihad agama gitu. Jadi melawan kebodohan itu pahalanya sama dengan melawan jihad kemiskinan. Jadi kita tidak bisa menjadi orang muslim yang sempurna kalau hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat keagamaan saja. Tapi kita melupakan aspek-aspek sosial. Artinya Islam itu kan bagaimana agar umat Islam itu tidak sibuk dengan agama, tapi juga sibuk dengan hal-hal yang bersifat sosial. Nah, hadis ini bisa menjadi fondasi yang luar biasa, bisa menjadi argumen yang luar biasa bahwa Islam itu agama yang humanis gitu loh, agama yang sosialis. Sosialis itu artinya agama yang antroposentris, yang juga memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial. Saya kira itu ini luar biasa. Kita berupaya untuk mengamalkan. Masih ada waktu?
Kurang 5 menit Ustaz. Nanti 5 menitnya penutupan. Oke. Saya kira cukup lah ya. Sudah cukup banyak tadi yang kita baca, sudah cukup banyak pembahasan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Untuk penutupan waktu saya serahkan kepada saudara host. Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya Ustadz Kusrani. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah rampung, sudah selesai. Tadi sudah dijelaskan mengenai keutamaan-keutamaan orang yang gemar membaca Al-Quran, mulai diibaratkan dengan buah utrujah ya, atau buah jeruk, hingga kemudian diibaratkan orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran seperti itu, atau yang paling buruk lah, itu diibaratkan seperti buah hamdalah. Baik, biar tidak lama-lama ya, takutnya mati nanti. Kami tutup di sini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Kusrani, semoga manfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin Al-Fatihahnya Ustaz. Al-Fatihah. Baik. Saya sebagai host mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.